Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dulestari dari kelas 11 IPS 1. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya yang telah diberikan kepada kita. Dan tak lupa juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat saya ucapkan kepada guru-guru SMA Plus PGRI Cibinong. Yang terhormat saya ucapkan kepada para pegawai yang telah membantu mengurus sekolah ini. Dan tak lupa kepada teman-teman sekalian yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan cinta Rasulullah sekaligus memperingati acara Maulid Nabi ini. Para hadirin sekalian yang sangat saya banggakan, kita semua sudah tahu kita adalah umat dari Nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Kita juga adalah umat daripada akhir zaman. Sebagaimana kita ketahui, insya Allah kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di yaumul akhir nanti. Tapi, apakah kita akan dapat? Apakah Nabi Muhammad SAW telah mencintai kita? Lalu bagaimana cara agar bisa meraih cinta Rasulullah? Jika kita benar mencintai Rasulullah, kita harus bisa membuktikan cinta tersebut. Jika kita benar-benar cinta, kita akan melakukan hal-hal yang dapat membuat Rasulullah mencintai kita. Untuk itu, para hadirin sekalian, ada beberapa cara yang insya Allah dapat kita lakukan untuk membuat Rasulullah mencintai kita. Yang pertama, tentunya senantiasa kita meneladani Rasul dalam sunnahnya dan menaati ajarannya. Sebagaimana kita ketahui, menaati perintah Rasulullah berarti kita menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita yang sholat tahajud di sepertiga malam. Nabi SAW bersabda, "Didirikanlah sholat, itu adalah karena tradisi orang-orang saleh sebelum kalian. Sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghapus kesalahan, pencegah dari perbuatan dosa, dan pencegah dari segala macam penyakit tubuh." Para hadirin, tahukah kalian bahwa sholat tahajud merupakan salah satu terapi pengobatan yang terbaik dari berbagai macam penyakit. Hal ini dikarenakan orang yang rajin sholat tahajud memiliki daya tahan tubuh yang baik sehingga tak akan mudah untuk terserang penyakit. Orang yang rajin dan niat melakukan sunnah Rasulullah akan mendapatkan keistimewaan sendiri di dalam hidupnya dan juga akan merasakan kebahagiaan. Yang kedua, kita harus sering bersalawat kepada Nabi. Kita harus sering-sering mempersalawatkan diri kita kepada Nabi. Kenapa? Karena barang siapa bersalawat atasku sekali, niscaya Allah bersalawat atasnya 10 kali. Nabi Muhammad SAW senang mendengarkan salawat daripada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa melindungi dan merahmati umatnya yang sering bersalawat kepada Nabi. Saat bersalawat juga, hati kita akan merasakan tenang dan damai, walaupun hanya mendengar sekalipun. Salawat juga akan mempermudah urusan kita dalam duniawi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yusholluna ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Maka orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Yang ketiga adalah kita harus mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus begitu? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya sesungguhnya engkau Nabi Muhammad berakhlak yang agung.
Salah satu tugas Nabi diutus juga yakni untuk menyempurnakan akhlak karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya. Untuk itu, kita semua tahu akhlak Nabi Muhammad SAW sangat baik saat berpikir, berbicara, beribadah maupun berkata dan berperilaku. Untuk itu, kita juga harus berusaha untuk dapat melakukan hal-hal baik dan akhlak yang mulia dalam melakukan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mencintai umatnya yang memiliki akhlak mulia. Yang keempat adalah mencintai orang-orang yang dicintai Rasulullah, seperti Nabi yang mencintai para sahabatnya, Abu Bakar, Utsman, Ali, dan para sahabat lainnya, serta para keluarga-keluarga dan keturunan-keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat muslim tentunya harus mencintainya juga, karena kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, yaitu sangat memiliki keinginan untuk bertemu dan berkumpul para nabi. Kenapa begitu? Karena jika kita benar-benar memiliki keinginan seperti itu, kita akan melakukan hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya tadi untuk mendapatkan cinta Rasulullah. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya umatku yang paling kucintai adalah orang-orang yang telah hidup setelahku. Salah seorang dari mereka sangat ingin melihatku walaupun menembus dengan keluarga dan harta." Bagi generasi sekarang ini, termasuk generasi sekarang seperti kita yang tidak bertemu dengan Nabi, bahkan tidak sempat, tetapi meskipun demikian, kita masih bisa berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disatukan dengan para nabi di Jannah Firdaus nanti yang telah Allah janjikan kepada orang-orang saleh dan muttaqin. Dengan cara kita sering-sering melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala juga cinta kepada umatnya yang melakukan perintahnya dengan baik. Dan yang terakhir adalah memahami dan membaca Al-Quran. Al-Qayyid berkata, di antara orang-orang yang mencintai Rasulullah adalah orang yang mencintai Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Aisyah juga berkata, sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Ibnu Maus berkata, janganlah seorang menanyakan untuk dirinya selain Al-Quran, karena orang yang mencintai Al-Quran sudah pasti mencintai Allah dan Rasulnya. Untuk itu, para hadirin sekalian, mari kita semua bersama-sama meraih cinta Rasulullah agar kita semua bisa berkumpul di Jannah Firdaus bersama. Mungkin segitu saja pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Semoga pidato yang saya berikan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga juga dapat bisa meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, kita semua harus senantiasa berusaha dan terus berusaha untuk meraih cinta Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.